Shalom, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online bersama GKI Gresik. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggunya, kita lihat ya aturan apa aja sih yang berlaku selama ibadah sekolah minggu. Teman-teman, kita sapa Tuhan Yesus dalam doa yuk. Dan kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih dan mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang semalam tadi, di mana pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat dan kuat. Tuhan Yesus, bentar kami akan beribadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk setiap ibadah kami. Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa buat teman-teman kami, Tuhan Yesus. Kiranya yang sakit Tuhan Engkau boleh sembuhkan, kiranya yang lupa Tuhan ingatkan, yang malas Tuhan Yesus berikan kerinduan untuk boleh berkumpul bersama dengan kami di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Teman-teman tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang senang sekali dipuji. Nah, buat teman-teman, jangan malas-malas memuji Tuhan. Semakin kita memuji Tuhan, semakin Tuhan bergembira. Yuk, teman-teman, kita mau ajak teman-teman nih buat bangkit berdiri. Kita bersukaria bersama-sama. Ku mau bernyanyi. Lagu
Teman-teman, kalau tadi Tuhan Yesus itu suka sekali dipuji dan memuliakan namanya, hari ini Tuhan juga senang loh kalau kita nih anak-anaknya setia dalam doa. Kenapa harus setia dalam doa? Iya, karena di dalam doa ada kuasa. Setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan boleh bantu kita. Tuhan boleh buka jalan. Nah, teman-teman, tidak perlu cemas lagi ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita pujikan pujian Saya Senang Berdoa. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, hari ini kita baru saja memuji Tuhan bersama dengan Kak Nita. Waduh, Bunda lihat kalian semua semangat. Bunda juga dan guru-guru sekolah minggu yang lain juga penuh sukacita. Nah, kalau kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Yuk. Nah, yuk kita lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami semua anak-Mu dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan ajarkan kami untuk duduk yang manis sehingga kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Buka hati, pikiran dan telinga kami anak-anak-Mu. Dan juga berkati setiap perangkat yang akan kami gunakan di dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kami anak-anak-Mu hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, coba sekarang kita lihat. Nih gambar apa? Ayo, gambar apa? Oke. Betul, jempol. Betul, iya. Gambar penjara. Nah, penjara itu apa sih, Kak? Wah, dari yang kecil-kecil mungkin belum tahu ya. Yang besar-besar tentunya sudah ngerti apa itu penjara dan gunanya untuk apa sih. Nah, kok ada waduh jeruji-jeruji besi banyak di situ. Nah, di sini adalah orang yang melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Nah, orang-orang yang melanggar hukum, yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, dimasukkanlah ke dalam penjara ini. Penjara ini tertutup rapat, ada jeruji-jeruji besinya, nggak bisa keluar, nggak bisa bebas seperti kita ada di dunia luar seperti sekarang ini. Nggak bisa. Mereka hidupnya hanya ada di dalam situ aja. Waduh, kalau gitu menyedihkan ya Bu. Ya, menyedihkan. Siapa yang mau masuk di dalam? Tentu nggak mau. Bu Neri juga nggak mau. Kalian juga nggak mau kan? Nah,
hari ini kita akan belajar tentang kuasa doa, tentang kekuatan sebuah doa, ya, yang nanti kita bisa ambil atau kita baca ceritanya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Cerita yang akan Bu Neri sampaikan pada kalian nanti bisa dibaca ulang setelah mendengarkan cerita dari Bu Neri di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Nah, ceritanya demikian. Adik-adik, pada suatu hari di sebuah kota yang namanya kota Filipi, di sana ternyata ada seorang perempuan, seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ini mempunyai roh tenung kayak dukun gitu ya, kayak dukun orang pinter. Lah, orang-orang pinter. Di sini ternyata orang pinternya bukan orang pinter yang jenius, profesor, bukan seperti itu. Dalam arti apa? Orang-orang yang pinternya karena dikuasai, di dalam tubuhnya ada kuasa roh jahat, roh kegelapan. Nah, di sini seorang perempuan atau hamba perempuan ini dikuasai oleh roh tenung dan dia bekerja, dia mengabdi pada beberapa tuan-tuan. Nah, di sini karena keberadaan si perempuan ini tadi, hamba perempuan yang mempunyai roh tenung di dalam dirinya, ini menghasilkan banyak uang bagi para tuan-tuannya. Waduh, dia mendapatkan penghasilan banyak sekali, sangat menguntungkan bagi tuannya karena dia bisa meramal, dia melakukan apa saja dengan pertolongan roh yang tentunya ada di dalam dirinya. Pada suatu hari adik-adik, Bapak Paulus, murid Yesus, bersama dengan Bapak Silas, mereka datang ke kota Filipi tersebut. Begitu mereka datang ke sana, mereka tentunya melakukan suatu pelayanan. Mereka memberitakan Injil. Mereka menceritakan Yesus kepada orang-orang yang ada di kota Filipi. Dan apa yang terjadi? Di sana, pada saat mereka memberitakan firman Tuhan, menceritakan Yesus, awalnya banyak orang yang mendengarkan. Banyak orang yang bersuka cita karena pemberitaan dari Bapak Rasul Paulus dan Bapak Silas ini. Kehadirannya awalnya diterima oleh mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata si perempuan ini tadi hamba apa tadi? Iya, hamba yang mempunyai roh tenung ini tadi ternyata mengikuti kemana Bapak Paulus dan Bapak Silas ini melakukan pelayanan. Dia berteriak-teriak. Roh yang ada di dalam dirinya itu berteriak-teriak. Nah, mengejek, mengolok-olok. Nah, awalnya Bapak Paulus dan Bapak Silas itu tidak merasa risih. Wah, dibiarkan aja lah. Ya, ngoceh-ngoceh kayak apa terserah. Tapi lama-kelamaan, karena dia terus mengikuti, akhirnya Bapak Paulus ini tadi merasa risih juga, merasa terganggu juga pelayanannya. Akhirnya dia membalikkan tubuh dan dia langsung menghardik roh yang ada di dalam tubuh perempuan tadi. Dan saat itu dalam nama Yesus, keluarlah engkau hai roh tenung yang ada di dalam tubuh perempuan ini. Seketika itu juga tiba-tiba roh itu tadi langsung keluar dari tubuh perempuan ini. Nah, apa yang terjadi dengan perempuan ini? Perempuan ini tadi tiba-tiba tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menjadi seorang yang biasa seperti kita. Nah, begitu dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa meramal, tidak bisa melakukan tindakan magic yang lain, tuan-tuannya ini menjadi apa? Marah. Kenapa marah? Dia merasa dirugikan. Waduh, kalau ini hamba perempuan ini yang mempunyai roh tenung ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, berarti aku gak mendapatkan penghasilan. Wah, ini gara-gara si
orang ini, Paulus dan Silas ini yang telah melakukan perbuatan, diusir roh tenung yang ada di dalam tubuh perempuan ini. Marah dia. Apa yang terjadi? Saat itu langsung dia berusaha untuk menangkap kedua orang tadi. Paulus dan Silas ditangkap. Dengan marah dia, dia provokasi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar tadi, yang ada di sekitarnya tadi, langsung ikut berbondong-bondong. Ayo kita bawa aja orang ini kepada pembesar-pembesar kota, karena orang ini pengacau kota kita, sehingga kota kita menjadi kacau karena dia. Ayo kita bawa aja ke sana. Akhirnya mereka berbondong-bondong membawa kedua rasul Tuhan Yesus tadi, dibawa ke sana, dilaporkan kepada pembesar-pembesar kota bahwa kedua orang ini telah membuat kacau di kota kita. Bahkan dia mengajarkan hal-hal yang tidak boleh kita percaya. Duh, gitu. Wah, kalau gitu ya sudah. Sekarang, yuk, lucu nih bajunya. Habis gitu, pembesar-pembesar kota langsung mengambil keputusan, lucuti bajunya. Habis gitu, derah mereka, cambuk mereka, supaya mereka jerah. Apa yang terjadi? Paulus dan Silas saat itu bagaimana dan siapa yang tidak merasa sedih? Mereka tidak bersalah, tapi mereka harus mendapatkan suatu perbuatan yang seperti tadi. Wah, langsung dicambuk. Sekalipun mereka menyatakan bahwa kami tidak bersalah, apa yang kami lakukan tidak melanggar, kami tidak membuat kota ini kacau. Tapi toh hal itu tidak didengarkan oleh para pembesar kota. Para pembesar kota lebih mendengar kepada ini tadi, yang menghasut orang-orang tadi, yang melakukan hal yang gak benar, yang memfitnah kedua rasul Tuhan tadi. Akhirnya dicambuk, dicambuk, didera, dipukul. Setelah mereka dicambuk, setelah mereka didera seperti itu, keluar darah banyak. Akhirnya kedua rasul Tuhan, Bapak Paulus dan Bapak Silas, langsung dilemparkan ke dalam apa? Masukkan saja ke dalam penjara. Para pembesar-pembesar kota mengatakan, nah, kepala penjara, ini adalah tawanan kota. Jadi mereka berdua ada dalam tanggung jawabmu. Kalau sampai mereka lepas, kamu yang akan kami hukum. Waduh, kepala penjara ini takut. Akhirnya kedua orang ini tadi ditaruh di tempat yang paling tengah. Penjara yang paling tengah. Mereka begitu dimasukkan, mereka sudah didera, mereka sudah rasanya tidak berdaya, untuk berdiri saja tidak bisa berdaya. Ternyata mereka harus dibelenggu. Kaki dan tangan mereka dibelenggu, dipasung. Mereka dimasukkan penjara paling tengah, dan kedua kakinya dan kedua tangan mereka dibelenggu, dipasung. Gak mungkin mereka bisa melarikan diri. Dimana kalau di tengah, penjara ada di tengah, itu berarti tidak mendapatkan cahaya matahari. Bagaimana keadaannya? Sangat pengap, gelap, pengap. Dalam keadaan yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh kedua rasul ini? Di tengah-tengah penjara, tidak ada dan tidak akan mungkin mereka bisa keluar. Dari mana pertolongan? Siapa yang akan bisa menolong mereka? Semua pintu tertutup rapat. Jeruji-jeruji besi begitu kuatnya, gak bisa mereka menembus. Tapi apa yang terjadi? Dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang seperti itu, mereka tetap berdoa, mereka tetap mengucap syukur. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Begitu tengah malam,
waktunya semua orang tidur, kedua rasul ini bangun. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menaikkan puji-pujian dan doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia naikkan doa dan pujian itu. Sehingga karena mereka menaikkannya dengan sungguh-sungguh, mereka sampai tidak menyadari kalau apa yang mereka lakukan itu ternyata sangat keras. Mereka memuji, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, sampai akhirnya suara mereka itu bisa didengar oleh semua penghuni yang ada di dalam penjara itu tadi. Didengar oleh penghuni, seluruh orang-orang tahanan, orang-orang yang ada dalam tawanan di situ, orang-orang yang ada di dalam penjara itu mendengar. Harusnya mereka merasa bagaimana? Harusnya mereka merasa terganggu. Tetapi karena puji-pujian dan doa yang mereka naikkan dengan sungguh-sungguh, ternyata sempat membuat hati mereka bagaimana? Wah, luluh. Hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi teduh, hati mereka menjadi damai. Ada rasa damai, ada rasa tentram di hati mereka. Hati mereka merasa teduh sekali ketika mereka mendengarkan puji-pujian yang dinaikkan oleh mereka, oleh kedua rasul ini tadi. Mereka sangat menikmati pujian dan doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus dan Silas. Dan apa yang terjadi? Ternyata doa-doa dan pujian yang dinaikkan oleh kedua rasul ini sampai ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan pun mendengar doa-doa mereka, puji-pujian mereka. Sama seperti siapa? Penghuni yang ada di dalam lapas atau yang ada dalam penjara. Mereka menikmati, dan Tuhan pun menikmati doa-doa mereka. Dan saat itu Tuhan turun, dan Tuhan langsung melakukan sesuatu hal untuk mereka. Apa yang terjadi? Saat mereka memuji, saat mereka berdoa, tiba-tiba Tuhan menggoncangkan. Tuhan menggoncangkan. Tuhan mendatangkan gempa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan goncangkan, terjadi gempa yang begitu dahsyat sekali di dalam penjara itu. Sampai akhirnya karena goncangan, karena gempa itu begitu dahsyat, sendi-sendi penjara menjadi lepas. Dan apa yang terjadi? Pintu-pintu penjara semua terbuka. Saat itu ada kesempatan para narapidana untuk lari. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua tidak ada yang lari. Mereka semua ada tetap di dalam tempat mereka masing-masing. Dan begitu, apa yang terjadi? Gak lama kemudian, kepala penjara yang tertidur tadi, mereka langsung bangun. Dia bangun. Begitu bangun, dia lihat tersentak, kaget. Tuh, di depannya dia, pintu penjara yang ada di depan dia sampai ke belakang, ternyata semuanya sudah terbuka. Terkejut dia. Hah? Dia mengira pasti semua para narapidana yang ada di dalam penjara itu pasti sudah melarikan diri ketika dia tertidur. Nah, karena ketakutan, wah, daripada aku nanti dihukum oleh raja, wis, ambil dia, hunus pedangnya dan dia mau bunuh diri. Tapi Bapak Petrus, hai Bapak, jangan sakiti dirimu. Kami semua masih ada di tempat kami. Langsung semuanya berdiri. Dep. Apa yang terjadi? Hah? Bagaimana mungkin? Kenapa kalian tidak lari? Katanya gitu. Langsung saat itu juga, wah, kepala
langsung tersungkur di bawah kaki Bapak Paulus dan Bapak Silas. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Apa yang harus kami lakukan, Tuhan, supaya aku selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Oh iya, kenapa kalian tidak keluar? Kenapa kalian tidak lari? Bukankah semua pintu terbuka? Tidak, kami tidak ingin Bapak mengalami masalah. Kami tidak ingin Tuhan akan menerima hukuman dari Raja. Langsung saat itu juga Bapak Rasul Paulus dan Bapak Silas dipersilahkan duduk. Ceritakan siapa Yesus. Akhirnya Bapak Rasul Paulus dan Bapak Silas menceritakan siapa Yesus kepada kepala penjara dan kepada keluarganya. Tadi ceritakan siapa Yesus. Akhirnya kepala penjara dan seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia menyerahkan diri, apa yang harus aku lakukan supaya aku pun menjadi anak-anak Yesus. Dan Bapak Rasul Paulus mengatakan, baptiskan dirimu, maka engkau akan menjadi anak-anak Yesus. Engkau akan selamat. Baik, baptislah kami, aku dan seluruh keluargaku, karena aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Karena hanya Dialah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena aku sudah melihat betapa besarnya kuasa Allah-Mu, betapa besarnya kuasa Yesus yang telah melakukan pertolongan kepada kalian berdua, yang telah melepaskan kalian dari belenggu-belenggu yang sudah membelenggu kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagai ungkapan rasa syukurnya, Bapak Kepala Penjara ini mengundang Paulus dan Silas untuk hadir ke rumahnya, dibersihkan semua lukanya, digantikan bajunya, dan akhirnya apa yang terjadi? Di sini Tuhan nyatakan betapa besar kasih dan kuasa Allah kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan mau menyerahkan segala permasalahan hidupnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, bagaimana adik-adik? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian mengalami suatu permasalahan, mengalami pergumulan hidup? Kemanakah kalian lari? Kemanakah kalian datang? Minta pertolongan kepada siapa? Aku pada mama. Oke, pada mama. Aku pada papa. Oke, enggak apa-apa. Aku pada sahabat. Oke, tetapi apakah semuanya itu bisa mereka selesaikan? Tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi, sebesar apapun itu, segenting apapun permasalahan yang kita hadapi, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, yang rasanya tidak ada pintu keluar untuk lepas dari permasalahan. Tapi ingat, seperti yang dialami oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas, semua pintu yang ada di sekitarnya tertutup rapat. Mau ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, semuanya tertutup rapat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saat mereka memanjatkan doa, saat mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan datang untuk melepaskan mereka secara ajaib. Tapi ingat anak-anak, ingat adik-adik, tidak semua permasalahan itu akan secara instan atau secara cepat langsung dijawab, ditolong oleh Tuhan. Tidak. Kadang permasalahan kita hadapi, Tuhan izinkan agak lama
Tuhan datang berikan pertolongan. Tetapi kita ingat, kita percaya bahwa Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan ingat, Tuhan tidak akan membiarkan kita permasalahan itu kita hadapi sendiri. Tidak, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam doa kita, dalam pujian kita. Di sini Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi sebesar apapun, sampai saatnya, sampai waktunya Tuhan melepaskan kita dari permasalahan tersebut. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memberikan kekuatan, dan Tuhan tidak membiarkan kita sendirian di dalam menghadapi permasalahan tersebut. Ingat? Oke? Sama seperti Bapak Rasul Paulus dan Bapak Silas. Kita akan hadapi permasalahan yang ada di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita bawa semuanya kepada Tuhan, dan pada waktu yang tepat Tuhan akan melepaskan kita, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan oleh banyak orang. Oke? Nah, sampai di sini dulu firman yang Bu Neri sampaikan. Oke? Nah, hari ini sudah sampai di sini dulu pemberitaan firman Bu Neri, dan kita akan membaca ayat hafalan. Oke? Nah, ya, ayat hafalannya dibuka. Alkitabnya dibuka ya. Adik-adik yang kecil tolong dibantu kakak-kakak atau mama-mama, dibantu ya, dibantu membukanya, mungkin pakai Alkitab atau pakai HP ya. Yuk, dibuka. Ya, kita buka Alkitab kita, Ulangan 10 ayat 21. Dibuka Alkitabnya, Ulangan 10 ayat 21. Kita baca bersama ya. 2, 3. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Oke, kita ulang lagi. Ulangan 10 ayat 21. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Nah, tentu kita semua sudah pernah mengalami, dan kita sudah pernah melihat dan merasakan bagaimana Allah menyatakan kuasanya dalam hidup kita, melepaskan kita dari segala permasalahan. Kita merasakan sendiri. Oke, seperti yang dikatakan dalam ayat ini tadi. Nah, sampai di sini dulu pemberitaan firman Bu Neri, dan kita akan berdoa. Oke, kita berdoa. 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami, di dalam kami saat menghadapi permasalahan, kami selalu datang kepada Engkau, membawa seluruh permasalahan kami, pergumulan hidup kami hanya kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang maha dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang bisa melepaskan kami dari segala permasalahan hidup kami, Allah kami yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan kepada Bapak Paulus dan Bapak Silas, hal itu juga Tuhan lakukan pada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan
pada setiap kami anak-anak-Mu untuk menghadapi setiap permasalahan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau segala permasalahan hidup yang kami alami semuanya akan terselesaikan. Tuhan akan menolong kami melepaskan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita waktunya aktivitas. Kita akan membuat rantai seperti ini ya teman-teman. Terus bahannya apa saja yang kita butuhkan? Ada kertas HPS warna-warni. Nanti digasin kayak seperti ini. Ukurannya 2 cm teman-teman, jarak sini sama sini 2 cm. Kalau sudah, nanti ini hasilnya dipotong kayak gini. Terus ada strapless, ada gunting, ballpoint, dan penggaris. Pertama kita buat kayak gini ya teman-teman. Nah, ini sudah kita garis ya. Terus kita potong-potong dulu seperti ini, kita potong ya. Atau kita gunting ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai semua, kita tulisi teman-teman. Kita pakai tulisan ayat super. Nah, ayat supernya kan diambil dari Ulangan 10 ayat 21a. Nah, ini bisa kita tulisi satu-satu. Kita kombinasi warnanya teman-teman. Nah, pertama ini merah. Kita pakai ayat supernya aja. Nah, ini teman-teman kayak gini kita tulisi. Nah, kayak gini nanti jadinya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tulisin lagi sampai selesai ya teman-teman ayat hafalannya ya. Nah, satu persatu teman-teman. Untuk warna teman-teman nggak harus sama kayak punya Kak Mariati, bisa bebas suka-suka ya. Kalau sudah kita tulisin semua, kita bikin rantai ya teman-teman ya. Nah, ini kita pakai strapless teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lilitkan lagi yang ini warnanya. Kita strapless lagi. Nah, kita lilitkan lagi beda warna. Nah, kembali ke warna merah, kita lilitkan lagi. Hijau, warna kuning, sampai habis ya teman-teman, sampai selesai. Jadi teman-teman, nah ini kan, oh jadi kan, oh gampang kan teman-teman.
Nah, sekian dulu teman-teman aktivitas dari Kak Mariati. Sampai jumpa, dadah. Gimana teman-teman? Teman-teman udah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Teman-teman juga sudah mengikuti aktivitas kan? Nah, yuk tiba saatnya untuk kita boleh memberikan persembahan syukur buat teman-teman nih. Gimana sih caranya mengasih persembahan? Gampang sekali. Bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini atau bisa melalui dompet digital, OVO, Shopee, GoPay, dompet digital yang lainnya melalui scan QRIS di sini ya. Dan teman-teman, yuk sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Nita mau ajak teman-teman memuji Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Katakan bahwa Allah itu baik. Yuk bangkit berdiri semua. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. It's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan di surga, terima kasih dan ucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang kami boleh beribadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh melakukan aktivitas. Tuhan, biarlah Engkau yang tetap terus memampukan kami, menjadikan kami sebagai anak-anak yang takut akan Engkau. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang boleh Engkau limpahkan untuk kedua orang tua kami, di mana pada hari ini Tuhan Yesus, kami boleh memberikan persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Biarlah persembahan ini boleh memperluas kerajaan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami di dalam pembangunan gereja. Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan selalu Tuhan Yesus untuk setiap biaya yang diperlukan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Dan Tuhan Yesus, tanpa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara tercinta kami, Tuhan Yesus, Indonesia. Engkau tahu bahwa saat ini bangsa kami masih dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami yang menjadi bagian dari warga negara Indonesia, Engkau boleh membuat kami taat pada protokol Tuhan Yesus yang dibuat oleh pemerintahan, karena kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu juga bekerja melalui pemerintahan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, bila doa dan ucapan syukur kami yang kami aturkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Bye-bye.